Jumat, ini dilaksanakan ya. Nah, yang makruh itu kalau mengkhususkan ibadah hanya hari Jumat, itu yang makruh ya. Misalnya puasa hanya hari Jumat saja, itu makruh ya. Misalnya sedekah hanya Jumat saja, tidak di hari yang lain, tidak ditambah dengan hari yang lain. Nah itu berarti mengkhususkan ibadah pada hari Jumat saja, itu yang makruh ya. Nah, itu berbeda dengan apa? Yang memang disunahkan hari Jumat, itu beda ya. Sunnah khusus hari Jumat itu ada ya. Seperti baca kahfi ya. Seperti memperbanyak sholawat. Seperti apa? Menjaring doa ya. Seperti halnya kalau Jumat itu ya istimewa lah ya, karena hari yang istimewa. Jadi Ramadan pun juga demikian ya. Ramadan itu lebih banyak fokus ya, lebih banyak untuk beribadah ya. Jadi karena pahalanya itu dilipat gandakan ya. Pahalanya itu apa? Pahalanya itu tidak seperti hari yang lain ya, tidak seperti bulan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan pada halaman 14 ya. 14 13 sampai pada kharaja ini ya. Kharaja miyas sapa ar-rasul Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ilaiha maring Makkah bi asyrati alafi rajulin kelawan 10.000 wong lanang. Wa usira lan ditahan sapa Abu Sufyan betariqi ing dalam dalan. Wa aslamalan mlebu Islam sapa Abu Sufyan. Walaki lan ketemu sapa Rasul Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ammahu ing pamane Rasul Al-Abbasah ya Said Abbas betariqi ing dalam dalan. Jadi ini peristiwa penaklukan kota Makkah, menguasai kembali kota Makkah. Jadi di sini ada beberapa tokoh yang masuk Islam ya. Jadi orang-orang yang pada zaman jahiliyahnya menjadi tokoh itu kalau mau masuk Islam nanti juga akan menjadi tokoh ya. Jadi mereka khawatir ya, kalau masuk Islam nanti apa? Harga dirinya turun ya, martabatnya apa? Jatuh ya. Khawatir kalau tidak disegani umatnya lagi ya. Wa qad kharajalan teman-teman miyas ya, medal sapa Al-Abbas mim Makkah saking Makkah musliman hale mlebu Islam. Paraja alan bali sapa Abbas ma'ahu satane Kanjeng Rasul. Ala kelan ketemu sapa Rasul aidan hale maneh Abu Sufyan ibn al-Harisi ing Abu Sufyan putrane Haris. Wa Abdullah ibn Umayyah talan Abdullah putrane Umayyah. Fa aslama nuli mlebu Islam sapa Abu Sufyan kali Abdullah niku. Wa dakhalan mlebu sapa Rasul Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam Makkah ing dalam kota Makkah min a'laha saking tanah dhuwure Makkah. Wa arsalalan ngutus sapa Rasul Khalidan ing Khalid lihat khula supaya lebu sapa Khalid min asfaliha saking tanah ngisore Makkah. Di Makkah itu didatangi pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjumlah berapa? Berapa? Hah? Jumlahnya berapa? 10.000 personil ya. Itu nanti dibagi dua ya.
Rasulullah itu dari jalur atas bukit, kalau Khalid bin Walid itu dari jalur bawah ya. Jadi langsung diluruk ya. Nanti sempat ada sedikit gejolak ya. Tapi pada dasarnya ditaklukkan dengan sangat mudah sekali ya. Faqatala nuli merangi hu ing Khalid sapa rijalun boro lanang ming Quraisy saking wong Quraisy. Fahazaman nuli melayu sapa fahazaman nuli melayakake sapa Khalid hum ing rijal. Wa afalan ngapura sapa Rasul Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam anil Quraisyina saking pira-pira wong Quraisy. Wa ammanalan ngamanake sapa Rasul hum ing Quraisyin. Jadi ada perlawanan sedikit, tapi terus berhasil dipukul mundur oleh Khalid ya. Khalid bin Walid ini kan ya tidak diragukan lagi ya. Jadi, panglima perang sejak masih kafir ya sampai ini masuk Islam ya. Jadi siasatnya itu jitu sekali ya. Di mereka yang melawan itu berhasil dipukul mundur ya. Sementara yang tidak melawan berarti aman-aman saja ya. Nah, begitu aman-aman saja Rasul langsung bisa memasuki Makkah ya, langsung bisa apa? Menguasai keadaan ya. Jadi mereka masuk ke rumah-rumah penduduk ya, tidak ada perlawanan ya. Nah, kemudian Nabi ini nanti mulai apa? Memasuki Baitullah. Wa hada malam grubuhake sapa Rasul al-asnama ing pira-pira berhala allati fil Ka'bah kang ing dalem Ka'bah wa haulaha lan kiwa tengene Ka'bah. Wa baya'alan bi'athu ing Nabi sapa ar-rajulu bi'at nafsin janji hu ing Nabi sapa ar-rijalu pira-pira wong lanang wan nisa'u lan pira-pira wong wadon wa ahammu man utawi luweh pentinge wong aslama kang mlebu Islam sapa man yaumal fathi dalam dinane fathi Makkah iku Abu Quhafah walidu Abi Bakrin As-Siddiq hiya bapake Abu Bakar As-Siddiq wa Muawiyatu lan Muawiyah ibnu Abi Sufyan kang dadi putrane Abi Sufyan. Jadi Nabi Muhammad SAW kemudian bersih-bersih Ka'bah ya, karena di situ banyak sekali berhala. Di Ka'bah itu dulu pernah digunakan Nabi Ibrahim ya. Nah, sepeninggal beliau kan ya turun temurun ya keturunannya ya. Tapi kan akidahnya itu kan menyimpang ya, apalagi saat zaman fatrah ya. Saat zaman kekosongan Rasul itu kan itu ya masyarakatnya ya kacau semua ya. Ya. Makanya saat Nabi itu ke Ka'bah sini banyak berhala-berhala ya. Banyak sesembahan-sesembahan itu dibersihkan ya. Di dalam maupun di luar Ka'bah ya. Wa fi hadis sanatilan ing dalam iki taun hadasat terjadi apa ghazwatu Hunainin perang Hunain wa Taif lan Taif sara melampah ya tindakan sapa Rasul Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin maring Hunain al-qitali qabilatai Saqifin wa Hawazina lan krana merangi qabilah loro iku napa qabilah Saqif kalih Hawazin wa ma'ahu alaiku satane Kanjeng Nabi yasruna utawi 20 apan alfan ewune berarti 20.000 fatarra nuli kebujuk sapa al muslimuna pira-pira muslim
bikasrati adatihim kelawan akeh wilangane muslimun. Fan hazamu mongko keplayu sapa muslimun. Jadi pada tahun ini ya, tahun ke-8 Hijriah ini ada perang Hunain ya. Ada perang Thaif termasuk ya. Nah, saat perang Hunain ini umat Islam kan semakin banyak, pasukan selalu bertambah ya. Di sini pasukannya 20.000 ya. Jadi 2 kali lipatnya saat menaklukkan Makkah ya. Nah, karena pasukan yang demikian banyak ya, rumangsa GR ya, rumangsa apa? Ya, rumangsa wah pasukannya wakeh ya. Kecil menghadapi musuh ya. Nah, karena mereka tertipu dengan banyaknya pasukan ya, mereka merasa sudah banyak personil ya, merasa kuat ya, akhirnya terlena ya, sehingga apa? Waktu perang itu terpukul mundur ya. Ya, makanya kita sebagai umat Islam di Indonesia ini ya, walaupun mayoritas kita jangan sampai terlena ya. Walaupun kita itu banyak penghuni ya, yang beragama Islam, ya jangan terlena ya, jangan terlena. Nah, pasukan Muslim ini dipukul mundur ya. Kemudian Rasul ini bertahan ya, Rasul dan beberapa sahabat yang tegar-tegar ya, yang tegas-tegas ini bertahan. Wa sabatalan tetap sapa Rasul Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'a jama'atin sartane golongan min ashabi sang biro-biro sahabat Rasul. Tsumma raja'a nuli bali sapa al muslimuna biro-biro muslim wan hazamalan keplayu sapa al musyrikuna biro-biro musyrik ba'da angkutila dalam sause yen toh dipateni minhum saking musyrikun sapa aktsar luwe akeh min sab'ina tinimbang saking wong 70 apane rajulan wong lanane. Jadi pada perang Hunain ini tadi ya, karena pasukan muslim itu bertambah banyak ya, merasa sudah banyak, maka terlena yang akhirnya apa? Terpukul mundur ya. Jadi yang bertahan itu hanya Nabi Muhammad dan beberapa tokoh sahabat. Ya. Nah, kemudian Allah ini mengirimkan malaikat ya untuk membantu pasukan ini ya. Jadi Rasulullah dan beberapa sahabat yang bertahan tadi toh dibantu oleh malaikat ya. Pasukan tak kasat mata ya. Jadi mereka berhasil apa? Menggempur sehingga orang-orang musyrik apa? Akhirnya lari tunggang langgang ya. Jadi di antara orang-orang musyrik juga ada yang wafat ya. Lebih dari 70 orang ya. Jadi kalau perang itu sampai bisa dihitung ya, jiwa yang mati ya itu sampai bisa apa? Dihitung ya. Ya karena kalau perang sudah selesai itu kan beres-beres ya. Kalau dari kalangan muslim kan mati syahid itu ya tidak boleh dimandikan ya. Ya. Karena itu nanti bisa menjadi saksi, menjadi bukti ya di hari kiamat nanti ya. Ya. Jadi mereka tidak perlu dimandikan ya. Dan orang yang mati syahid ini kan ya disaksikan para malaikat ya, bahwa mereka adalah penghuni surga ya. Ya, keistimewaan orang yang mati syahid itu nanti ya surganya itu bagiannya banyak sekali ya. Banyak sekali ya.
Sejak meninggalnya pun itu tidak terasa ya. Rohnya ya, arwahnya juga sudah mendapat banyak kenikmatan ya. Belum nanti di surganya. Makanya saat masuk surga itu orang-orang yang mati syahid inginnya apa? Inginnya terulang ya. Mati syahid itu terulang sampai 10 kali mau ya. Jadi nah ini tentunya mati syahid yang benar-benar memperjuangkan agama Allah ya. Jadi jangan sampai salah kaprah ya, jangan sampai apalagi apa tercuci otak ya, bahwa Islam itu harus membunuh lawan ya, harus apa? Harus membabi buta ya. Harus ngebom ya misalnya ya. Harus misalnya membuat teror ya. Tidak seperti itu ya. Islam tidak seperti itu ya. Jadi Islam itu justru apa? Rahmatal lil alamin ya. Islam itu membawa rahmat, membawa kasih sayang untuk seluruh alam semesta ini ya. Jadi kalau di luar sana ya ada orang yang takut dengan Islam ya, seperti fobia ya. Mereka karena sudah termakan isu ya, kalau Islam itu identik dengan apa? Teroris ya, dengan kebrutalan kejahatannya. Padahal tidak demikian ya. Ya kalaupun ada Islam yang garis keras ya, ada Islam yang mungkin ya sampai menghalalkan darah bahkan yang berstatus muslim lah itu. Nah, itu memang ajarannya perlu diredam lah ya. Ya. Surga itu bukan hanya milik kelompoknya ya, bukan hanya diklaim sebagai apa? Penghuni surga ya. Satu-satunya apa? Aliran yang benar ya. Terus yang lain dianggap salah ya, dianggap neraka semua. Dan nanti surga itu sepi ya. Surga itu sepi. Padahal surga itu apa? Surga itu sangat luas ya. Ya, bisa dipahami ya. Jadi orang yang merasa benar itu berbahaya. Bahkan merasa paling benar lah itu nanti pasti akan apa? Akan bahkan ya akan melakukan kejahatan itu pasti ya. Ya. Rumangsane menegakkan kebenaran, rumangsane paling benar. Ya. Walaupun mereka kadang-kadang apa mempergunakan ayat-ayat ya, mempergunakan apa? Dalil-dalil ya. Menggunakan argumen-argumen ya. Jadi berhati-hati ya, berhati-hati. Wa usira lan ditawan sapa kathirun wong akeh. Wa subiyat lan diboyong sapa nisauhum pira-pira wong wadone musyrikun wa dararihum lan pira-pira bocah cileke musyrikun wa amwaluhum lan pira-pira bondone musyrikun. Jadi setelah pasukan musuh itu lari ya, pasukan musuh kalah, kemudian banyak yang ditawan ya, jadi tahanan ya, baik itu perempuan maupun anak-anak kecil ya. Dan hartanya tentunya menjadi harta rampasan perang ya, menjadi apa? Menjadi jarahan perang. Ya, harta ini tentunya tidak sembarang pembagiannya ya. Nanti ada aturannya ya. Jadi ada harta yang nanti milik prajurit ya, ada yang nanti ya bahkan Rasul itu juga dapat ya, dapat bagiannya.
Jadi ada 1/5 ya. Di harta rampasan perang ini nanti dibagi ya, jangan sampai berebut ya. Nah, makanya dulu waktu Nabi itu mau membagi harta rampasan perang itu sempat ada yang nyeletuk ya, sempat ada yang wah Nabi mengambil dulu ya. Seperti korupsi ya. Padahal bukan ya. Nabi sempat kaget ya, wajahnya sempat berubah ya. Sampai ditegaskan dalam Quran bahwa tidak mungkin Nabi kok mengambil bagian sebelum waktunya pembagiannya. Wa makana linabiyyin ayyaghul ya. Tidak mungkin korupsi itu tidak mungkin ya. Jadi itulah serba-serbi perang ya. Jadi jangan sampai disalahartikan ya. Sedikit-sedikit jihad ya. Sedikit-sedikit hijrah ya. Sedikit-sedikit sunnah ya. Hati-hati ya mempergunakan istilah-istilah itu ya. Ya. Dan jangan terpengaruh dengan aliran-aliran baru yang kelihatannya menggiurkan ya. Jadi kita harus mengencangkan ya, harus memperkuat ya peninggalan Rasulullah SAW ya, ini melalui para ulama ya. Jadi pewaris Nabi itu para ulama. Jadi mereka membawa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Ahlus Sunnah wal Jamaah inilah yang nanti selamat ya. Di aliran-aliran yang lain nanti pasti tersesat ya. Jadi Rasul sudah memberi rambu-rambu ya. Ikutilah golongan yang mayoritas, yang besar ya, yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Di golongan itu ya tidak keluar dari apa yang digariskan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ya. Jadi tetap mengikuti ya, meneladani. Jadi tidak membuat hal-hal baru yang nanti tidak sesuai dengan para pendahulu ya. Jadi yang layak disebut salaf itu ya yang mengikuti ulama salaf ya, bukan kok yang mengikuti ulama kemudian hari tapi di atas namakan salaf ya. Ya hati-hati ya. Seperti Syekh Ibnu Taimiyah itu bukan ulama salaf ya, tapi para pengikutnya itu mengatasnamakan kami ini salafi ya. Ya, jadi hati-hati ya, hati-hati. Ya. Itu generasi berikutnya yang mengembangkan itu ya Wahabi itu ya, yang mengembangkan itu. Kita jangan terkecoh dengan pengakuan-pengakuan yang mengatasnamakan agama ya, mengatasnamakan kebenaran, mengatasnamakan mungkin salaf ya, mengatasnamakan ayat-ayat atau sunnah-sunnah ya. Jadi harus pandai-pandailah ya memilah dan memilih ya. Jadi dulu Mbah Musleh kan pesannya wis ora usah aneh-aneh ya. Melu Ahlus Sunnah wal Jamaah wae ya. Gitu ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini jalurnya itu sangat jelas ya, sangat terang, sangat kuat ya. Saya kira cukup, semoga
bermanfaat di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.